Banjir yang melanda Kabupaten Pati beberapa waktu terakhir ini, serta kekeringan jika musim kemarau tiba menjadi topik utama pembahasan ketika Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Kamis pagi melakukan kunjungan kerja di wilayah yang dipimpin Bupati Haryanto dan Wakil Bupati Pati Saiful Arifin. Menurut orang nomor 2 di Pemkab Pati ini, dua masalah kebencanaan di wilayah kerjanya yaitu banjir dan kekeringan. Bahkan sebulan terakhir jumlah wilayah di Pati sering mengalami banjir bandang setiap hujan lebat. Meskipun hanya dalam hitungan jam air kembali surut, tapi dampaknya sangat dirasakan masyarakat, sehingga pemerintah Kabupaten Pati terus selalu berupaya untuk yang terbaik bagi masyarakat. Sinergitas antara unsur PMI, relawan BPBD, TNI Polri dan organisasi yang peduli lainnya patut direspon positif dalam mensikapi setiap adanya bencana. Bahkan pemerintah Kabupaten Pati harus bersikap tegas dengan membongkar jembatan milik perusahaan yang konstruksinya terlalu rendah dengan permukaan sungai, sehingga sering menyumbat sampah dan menyebabkan air meluap ke jalan raya dan pemukiman warga. Kami beberapa bulan terakhir ini di Kabupaten Pati sering kali kalau ada hujan lebat pasti kena banjir. Ini salah satu PR kita juga, dan tentunya kali yang jebol itu adalah miliknya BPWS, dan BPWS itu di bawah kewenangan dari provinsi. Satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk penanggulangan banjir yang bersifat pencegahan dan harus mendapatkan dukungan semua pihak, termasuk wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah maupun DPRD Pusat, yaitu keberadaan normalisasi Sungai Simo dan Sungai Juwana. Ditambahkan Saiful Arifin, keberadaan Sungai Simo merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Sungai Juwana merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Dalam kesempatan ini, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana mengklaim untuk membantu penanganan normalisasi Sungai Juwana dan sudah dimulai tahun lalu meskipun baru sebagian. Adapun normalisasi Sungai Simo direncanakan tahun ini. Sehingga Saiful Arifin berharap kedatangan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten Pati kali ini bisa turut mendorong dan mengawal pemerintah provinsi maupun pusat dalam program penuntasan normalisasi dua sungai tersebut. Bahkan normalisasi Sungai Simo dan Juwana bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan sekaligus. Terkait kekeringan yang kerap melanda wilayah Pati Selatan setiap musim kemarau, Saiful Arifin menambahkan yang bisa menjadi solusi ialah penguatan PDAM. Sementara anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhzen menambahkan, kebencanaan di Pati memang butuh penanganan matang dan serius. Menurut pihaknya, selama ini penanganan banjir di Pati memang belum bersifat preventif. Kebanyakan masih berupa penanganan kebencanaan. Kebanyakan masih berupa penanganan pasca bencana. Terkait dengan kebencanaan di Pati kan untuk persiapan lebih matang ya, lebih serius gitu. Dan alhamdulillah hari ini hadir beberapa OPD yang terkait dengan kebencanaan, karena di Pati ini problemnya saya kira dari tahun ke tahun cuma 3, banjir, kemudian kekeringan, dan puting beliung. Ini dalam waktu cepat kami dari DPRD Pati khususnya yang dapil 4 ini akan mengadakan pertemuan pada 1 bulan pagi pada awal Maret besok untuk membahas lebih konkret terkait dengan hal-hal apa yang kiranya bisa memberikan solusi terkait dengan 3 problem bencana yang ada di Pati itu. Terkait kekeringan, politisi fraksi PKB asal daerah pemilihan Jawa Tengah 4 yang meliputi Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan ini menambahkan, pihaknya berencana untuk mendorong pemanfaatan sudetan Sungai Simo yang ada di wilayah Pati Selatan untuk menampung air, baik berupa embung maupun waduk. Dan mengenai problem gundulnya Pegunungan Kendeng yang disinyalir menjadi penyebab banjir dan kekeringan di Pati bagian selatan, pihaknya menyebut satu di antara penyebab ialah keberadaan aktivitas penambangan di sana, dan permasalahan tersebut akan disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah sebetulnya sejauh mana perizinan dan keterlibatan Pemprov. Tim Liputan, Cahaya TV.